gimana perkembangan teknologi dari masa ke masa? Perkembangan teknologi itu ada 4 masa. Yang pertama yaitu era pra-industri. Era pra-industri itu sama aja kayak revolusi industri 1. Itu dulu itu menggunakan mesin uap. Nah, mesin uap ini itu pengganti dari tenaga manusia sama tenaga hewan, digantikan dengan mesin uap. Terus yang kedua itu revolusi industri 2. Itu muncul di awal abad ke-20. Itu muncul teknologi tenaga listrik. Nah, menemukan tenaga listrik itu di era itu. Terus yang ketiga itu revolusi industri 3 atau akhir abad ke-20. Nah, akhir abad ke-20 ini muncul yang namanya komputer, terus muncul yang namanya internet, terus muncul yang namanya barang elektronik seperti radio dan sebagainya. Terus yang keempat itu revolusi industri abad ke-21 atau revolusi industri keempat sampai sekarang. Nah, makanya contohnya itu muncul ada AI, terus muncul big data, muncul ada namanya cloud computing. Contohnya AI itu apa ya? Itu artificial intelligence, ya kan? Nah, itu yang sekarang lagi marak-maraknya AI. Bintang 3 contoh dampak positif perkembangan teknologi ke kehidupan sehari-hari. 3 contoh. Yang pertama itu contohnya komunikasi. Nah, sekarang kan kita bisa komunikasi lewat smartphone, kita bisa komunikasi orang melalui jarak jauh menggunakan smartphone, namanya aplikasi seperti WhatsApp, ya kan? Nah, terus yang kedua itu contohnya itu teknologi dari transaksi. Contohnya transaksi itu kita bisa transfer lewat HP, lewat smartphone, dan pembayaran kita belanja bisa lewat QRIS, melalui HP juga. Nah, itu terus yang ketiga itu contohnya lagi contoh teknologi dari transportasi sama e-commerce. Nah, contoh transportasi itu kita bisa pesan ojek online, bisa lewat Grab, Maxim, dan contoh yang lainnya lah ya. Terus contoh e-commerce itu kita bisa belanja online. Sekarang kita nggak perlu belanja ke pasar, ke toko, kita bisa nyari barang-barang lewat online kayak di Shopee, Lazada, Laku, dan lain sebagainya. Gimana caranya agar dampak negatif perkembangan teknologi tidak terjadi ke kita? Dampak negatif agar tidak terjadi itu contohnya kita harus membatasi penggunaan teknologi seperti smartphone. Nah, contoh kadang banyak orang yang tidur tuh di sampingnya ada HP, smartphone. Nah, itu nggak boleh karena smartphone ini ada yang namanya gelombang elektromagnetik yang bisa mempengaruhi otak. Nah, itu yang bisa menyebabkan kebodohan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus mengurangi yang namanya seperti upload KTP, terus menyebarkan nama alamat, nomor telepon di internet. Nah, itu harus kita cegah, jangan sampai kita sebar data pribadi kita di internet. Yang kedua. Terus yang ketiga, contohnya lagi kita harus menonton hal-hal yang positif. Nah, contoh misal kita menonton video-video yang tentang ilmu pengetahuan. Nah, terus kurangi juga nonton YouTube shortcut. Nah, YouTube shortcut kalau kita terlalu sering itu bisa mempengaruhi yang namanya otak. Jadi otak itu kadang jadi malas. Shortcut itu kan videonya terlalu singkat. Nah, video singkat ini mempengaruhi otak untuk berpikir hal-hal yang singkat. Jadi dia maunya tuh instan. Nah, itu sangat dianjurkan tuh jangan nonton hal-hal yang seperti video shortcut itu. Kurangi video shortcut. Cara dan etika yang baik agar perkembangan teknologi bermanfaat dan berdampak positif kita? Caranya yang pertama, misal kita akses internet nih. Nah, pergunakan akses internet itu sebaik mungkin. Mengakses internet yang positif. Contoh, misal kita buka YouTube, nah bukalah tentang pelajaran-pelajaran tentang ilmu-ilmu yang bisa meningkatkan kita untuk lebih berkembang. Terus yang kedua,
semisal temen punya medsos nih, nah dia memposting sesuatu nih, nah pergunakan bahasa yang sopan dan santun ketika kita berkomentar, hindari yang namanya bullying di sosmed. Nah itu nggak boleh tuh, jadi pakai bahasa yang sopan dan santun. Terus misal kita punya nih smartphone itu kan ada yang namanya Play Store dan Android, banyak aplikasi yang bermanfaat di situ. Download aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, misal tentang aplikasi perhitungan, tentang ilmu pengetahuan, terus tentang e-book. Nah di situ banyak tuh buku-buku digital yang bisa kita akses di situ. Nah, Sebutin dong 3 contoh dampak negatif perkembangan teknologi di kehidupan sehari-hari. contoh dampak negatif ya. Yang pertama itu contohnya ada kejahatan cyber. Nah, contoh kejahatan cyber ini misal kita dari data di internet seperti KTP, nomor telepon dan sebagainya. Nah itu salah tuh, nanti disalah pergunakan oleh orang yang lain, oleh para crackernya ini. Jadi kalau cracker itu dia itu orang yang menggunakan kejahatan cybernya ini. Terus yang kedua itu kecanduan. Nah, kecanduan teknologi. Misal contoh sekarang smartphone itu kan banyak game-game online di situ. Nah orang kadang bisa saja karena terlalu sering memainkan game online itu jadi kecanduan. Nah itu mempengaruhi kesehatan. Terus yang ketiga itu contohnya interaksi sosial karena orang sering menggunakan smartphone, interaksi sosial itu jadi semakin berkurang. Terus ada juga nih tambahan juga perkembangan teknologi online sekarang. Nah perkembangan teknologi online ini juga sangat mempengaruhi pasar tradisional. Nah jadi pasar tradisional itu jadi semakin sepi karena orang beralih ke teknologi online seperti e-commerce, seperti Shopee, Lazada, kayak gitu.